Baik, Shalom. Perkenalkan nama saya Dev Yunatas Bandung, NIM 23320223. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam perkuliahan micro teaching tentang tujuan perkuliahan micro teaching, pengertian keterampilan micro teaching, indikator keterampilan micro teaching, dan simulasi keterampilan dan interpretasi mengajar. Yang pertama, analisis tujuan perkuliahan micro teaching untuk meningkatkan keterampilan belajar, yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama, psikomotor, kognitif, dan afektif. Micro teaching merupakan mata kuliah praktik yang dirancang untuk melatih kemampuan dasar mengajar calon seorang guru melalui simulasi pembelajaran dalam skala kecil. Mahasiswa mampu mengembangkan berbagai kompetensi penting. Kompetensi tersebut meliputi keterampilan psikomotor, kemampuan berpikir kognitif, serta sikap dan nilai afektif. Yang pertama, melatih keterampilan dasar mengajar secara sistematis. Yang berikut, mengembangkan kemampuan berpikir analitis dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan sikap profesional, integritas akademik, dan kepemimpinan dalam proses pendidikan. Micro teaching bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis dalam kegiatan mengajar. Contoh keterampilan yang dikembangkan: keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan materi, keterampilan menggunakan media pembelajaran, dan keterampilan mengelola kelas. Dalam micro teaching, mahasiswa dilatih untuk berpikir secara analisis dalam merancang pembelajaran. Itu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan peserta didik, menyusun perencanaan pembelajaran, memilih strategi dan metode yang tepat, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Micro teaching juga berperan dalam membentuk sikap profesional sebagai calon pendidik. Nilai-nilai afektif yang dikembangkan yaitu integritas akademik, tanggung jawab, etika profesi guru, dan komitmen terhadap proses pembelajaran. Integritas akademik dalam micro teaching tercermin melalui kejujuran dalam menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara profesional, dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang dilakukan. Micro teaching juga melatih siswa menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu karakteristik kepemimpinan transformasi, yaitu mampu memotivasi peserta didik, menjadi teladan dalam sikap dan berperilaku, serta mendorong inovasi dan pembelajaran, dan membangun lingkungan belajar yang positif. Kedua, masuk ke dalam komponen kedua, itu analisis kepemimpinan, pengertian dalam micro teaching. Yang berikut, analisis pengertian kepemimpinan dalam perkuliahan micro teaching. Pengertian ini memiliki beberapa komponen penting yang dikembangkan dalam perkuliahan micro teaching, yaitu yang pertama, keterampilan mengajar atau psikomotor, merupakan kemampuan praktis yang dimiliki oleh seorang calon guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, keterampilan berpikir analitis,
kognitif. Yaitu keterampilan berpikir analitis merupakan kemampuan menggunakan serta mengevaluasi suatu permasalahan secara analitik, secara sistematis dan logis. Karakteristik keterampilan berpikir analisis meliputi beberapa komponen. Yang pertama, kemampuan menganalisis kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, kemampuan merancang tujuan dan strategi dalam pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, mampu mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang keempat, mampu menjadi teladan, yang keempat, mampu mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Yang kelima, mampu menemukan solusi yang efektif terhadap masalah dalam pembelajaran. Yang berikut, integritas akademik atau ranah afektif. Integritas akademik merupakan sikap yang menjunjung tinggi dalam kejujuran dan tanggung jawab serta kedisiplinan dalam akademik bagi calon seorang guru. Yang pertama, kejujuran dalam menyelesaikan tugas akademik. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme dalam pembuatan karya ilmiah. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab akademik. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang berikut, kemampuan transformasi atau ranah afektif. Kemampuan transformasi atau afektif adalah kemampuan seorang guru untuk memberikan pengaruh positif, motivasi, dan menginspirasi peserta didik agar berkembang secara optimal. Yang pertama, kemampuan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran aktif. Yang kedua, mampu menciptakan suasana belajar yang positif. Yang berikut, mampu menjadi teladan dalam sikap dan berperilaku. Yang berikut, mampu mendorong perkembangan potensi dan peserta didik dalam analisis. Yang berikut, analisis indikator kewajaran. Yang berikut, analisis indikator penilaian. Yang pertama itu kemampuan membuka pembelajaran. Yang kedua, menyapa dan memotivasi siswa. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu penguasaan materi, yaitu mampu menjelaskan materi secara sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang berikut, menggunakan contoh yang relevan. Yang ketiga, penggunaan metode dalam pembelajaran, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, misalnya PBL atau diskusi dan demonstrasi. Yang keempat, penggunaan sumber daya dalam pembelajaran, yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif, serta memanfaatkan lingkungan sebagai alat dalam pembelajaran yang tepat. Yang kelima, pengelolaan kelas, yaitu mampu mengelola kelas yang baik dan efektif. Yang keenam, keterampilan bertanya. Yang ketujuh, kemampuan dalam pembelajaran.
kemampuan dalam pembelajaran. Yang berikut, keterampilan berpikir kognitif, yaitu mampu menganalisis pembelajaran yang berkaitan dengan konsep dengan situasi nyata. Yang kedua, mengidentifikasi konsep pendukung dan kemampuan merancang masalah dalam pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, kemampuan mengevaluasi proses dalam pembelajaran. Yang kelima, mampu berpikir kritis, integritas, berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kejujuran dalam akademik, yaitu menyampaikan materi yang sesuai dengan sumber yang benar. Yang berikut, pengertian simulasi atau pengalaman integras. Model pembelajaran adalah proses menghubungkan berbagai strategi, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran micro teaching, mahasiswa tidak hanya belajar menyampaikan materi, tetapi harus mampu merancang materi dan juga mampu menganalisis pembelajaran serta menerapkan nilai dan etika akademik. Yang kedua, analisis pengalaman integrasi pembelajaran. Yang pertama itu bentuk simulasi, yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan materi secara efektif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan. Dan yang keempat, mengelola kelas serta menggunakan media pembelajaran yang baik. Yang ketiga, integrasi model pembelajaran, yaitu bisa menggunakan PBL untuk memecahkan masalah dalam teknik permainan. Yang berikut, peningkatan keterampilan berpikir analisis atau ranah kognitif, yaitu proses analisis dan simulasi, yaitu mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Contohnya, siswa kesulitan dalam melakukan passing atas dek. Yang berikut, mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Contohnya, siswa kesulitan dalam melakukan passing atas dengan benar. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah. Contohnya, posisi tangan tidak tepat. Yang kedua, koordinasi gerakan yang tidak baik. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil dalam pembelajaran. Yang berikut, peningkatan integritas akademik dan keterampilan transformasi atau ranah afektif. Yang pertama, integritas akademik, yaitu menumbuhkan kejujuran dalam menyusun perangkat dan pembelajaran. Yang kedua, tidak melakukan plagiarisme. Dan yang ketiga, menyampaikan materi sesuai dengan sumber ilmiah. Yang keempat, bersikap adil dalam penilaian. Dan yang kelima, bertanggung jawab dalam tugas dan mengajar. Sekian presentasi saya, terima kasih.